Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sasalbilah Nur Aini Sri Devi dari kelas Ekonomi Syariah C dengan nomor NIM 401200283. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja atau neraca lajur pada aplikasi Microsoft Excel. Jadi sebelum membuat laporan, kita terlebih dahulu menyusun format dari neraca lajur sendiri. Di mana format neraca lajur sendiri yaitu terdiri dari nama rekening, neraca saldo sebelum disesuaikan, penyesuaian, neraca saldo sesudah disesuaikan, laba rugi, dan neraca atau bisa kita buat sesuai dengan tampilan berikut ini ya. Kemudian untuk mengisi pada nama rekening dan neraca saldo sebelum disesuaikan, kita langsung saja ambil pada neraca saldo di sheet sebelumnya yang telah dibuat. Jadi kita langsung saja ke sheet neraca saldo, kemudian kita blok mulai dari kas sampai jumlah di bawah sendiri. Kita gunakan CTRL-C atau copy pada home. Kemudian kita langsung kembali lagi ke neraca lajur. Kita klik pada bawah nama rekening. Kita gunakan paste link. Oke. Jadi langsung otomatis terisi. Keunggulan paste link daripada menggunakan paste biasa adalah jika nanti data diubah, kita cukup mengubah di awalnya saja. Jadi yang belakangnya akan mengikuti perubahan depannya. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk mengisi penyesuaian. Untuk mengisi penyesuaian, kita langsung saja pindahkan jurnal penyesuaian yang telah disusun sebelumnya pada sheet sebelumnya ya. Kita langsung saja ke sheet jurnal penyesuaian. Di sini, perusahaan Aman memiliki jurnal penyesuaian yaitu beban gaji karyawan dan utang gaji karyawan, beban sewa gedung, beban bensin dan oli, utang bensin dan gedung. Kita langsung saja pindahkan yang pertama yaitu beban gaji karyawan sebesar 60.000 di debit, kita copy CTRL-C. Kemudian kita kembali ke neraca lajur. Kita cari beban gaji atau beban pegawai ini lurusnya yaitu bagian debit. Kita paste gunakan paste link saja. Kemudian tadi kan yang kedua adalah utang gaji. Tapi karena belum ada, kita munculkan saja di bawah jumlah, yaitu utang gaji. Kita memindahkan saldonya dari jurnal penyesuaian. Sebesar 60.000 bagian kredit kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke neraca lajur. Kita klik bagian kredit 60.000 menggunakan paste link. Baiklah. Untuk yang selanjutnya ada beban sewa. Beban sewa sebesar 10.000 ya. Kita coba copy dulu apakah ada di neraca lajur. Beban sewa ternyata di sini belum ada. Kita buat lagi yaitu akun beban sewa. Kemudian kita copy lagi saldonya sebesar 10.000 dari jurnal penyesuaian. Kita pindahkan ke debit ya. Gunakan paste link. Kemudian ada gedung. Gedung yaitu 10.000 bagian kredit kita copy saja, langsung memindahkan ke neraca lajur. Di sini ada gedung yaitu debit, kita pindahkan sesuai jurnal penyesuaian saja, kredit 10.000. Kemudian ada beban bensin dan oli, cukup kita copy saja dulu. Saldonya ada beban gaji, beban bensin dan oli ada, kita langsung saja pastekan di sini. Link. Kemudian yang terakhir adalah beban bensin dan oli 20.000. Kita coba copy dulu. Ternyata utang bensin dan oli belum ada. Kita timbulkan saja yaitu akunnya utang bensin dan oli. Kemudian kita kembali lagi ke jurnal penyesuaian, kita copy saldonya 20.000 bagian kredit. Kemudian kita pastekan. Jadi ini jurnal penyesuaian sudah dipindah semua. Kita lakukan penjumlahan caranya sama dengan sum, buka kurung tutup kurung. Kita tarik dari atas ke bawah. Kemudian enter. Kemudian yang sebelahnya kita lakukan hal yang sama juga. Jadi diusahakan jurnal penyesuaian pada neraca lajur itu balance ya. Kemudian kita langsung saja mengisi neraca saldo sesudah disesuaikan. Jadi untuk mengisi ini
Jika tidak ada seperti penyesuaian di jurnalnya, kita langsung pindah saja dari neraca saldo sebelum disesuaikan langsung ke neraca saldo sesudah disesuaikan. Jadi kita copy saja sampai sini ya, yang tidak ada penyesuaiannya, kita klik di bagian neraca saldo sesudah disesuaikan. Kemudian kita gunakan paste link. Oke, jika sudah, ini kan pada gedung ada penyesuaian 10.000 dan 10.000. Kemudian saldo awalnya 15.000. Karena bagian saldo awal debit, sedangkan bagian penyesuaian kredit kita cukup kurangkan saja, yaitu 15.000 dikurangi 10.000, di mana nanti hasilnya kita tempatkan pada bagian yang lebih besar. Jadi gini, karena ini 15 debit lebih besar, kita langsung saja ke debitnya, sama dengan 15 kurangi 10.000. Kita enter saja. Kemudian jika sama seperti ini, kita tambah saja, itu sama dengan ini tambah ini tambah ini. Oke, ini juga 60 dengan 60. Tambahkan. Kemudian karena ini tidak ada, kita cukup langsung copy saja, kita pindahkan. Gunakan paste link ya. Langsung kita ke 3 akun di bawah ini, kita langsung pindahkan karena tidak ada di neraca saldo sebelum disesuaikan. Kita cukup copy saja. Kemudian kita pastekan menggunakan paste link ya. Baik, jika sudah seperti ini, maka kita jumlahkan, caranya sama dengan menggunakan sum. Jadi usahakan untuk mengisi neraca saldo sesudah disesuaikan itu balance bawahnya. Jika ini belum balance, berarti menandakan pekerjaan kita itu belum selesai atau ada mungkin akun yang belum dikurangi penyesuaian ataupun belum dipindah. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita langsung mengisi pada kolom laba rugi. Jadi untuk kolom laba rugi itu bagian debit adalah semua beban-beban, sedangkan bagian kredit ini adalah semua pendapatan dari perusahaan aman. Jadi laporan laba rugi itu berisi beban dan pendapatan dari perusahaan aman selama periode tertentu. Jadi kita pindahkan saja semua bebannya di sini, mulai dari beban gaji, beban oli, beban macam-macam, dan apapun yang bertuliskan beban kita langsung pindahkan saja. Jadi ini bebannya yaitu 130 ini. Kita copy ke bawah, kemudian kita luruskan, kita gunakan paste link. Selanjutnya di sini ada di bawah sendiri ternyata ada satu beban. Jangan lupa diteliti supaya nanti hasilnya balance. Kita copy, kita pindah langsung ke bagian laba rugi ya. Kita pastekan. Kemudian di sini pendapatan dari perusahaan angkutan aman ternyata cuma satu, yaitu pendapatan angkot. Kita langsung pindah saja satu pendapatan ini, 138, kita copy, dan kita tempatkan di lurusnya. Kita gunakan paste link. Baik, untuk yang selanjutnya adalah menjumlahkan laba rugi. Caranya sama seperti tadi, yaitu sama dengan sum ya. Kita tarik dari atas. Kemudian yang sebelahnya juga kita langsung sum juga. Walaupun satu kita gunakan sum. Atau nanti kan kemungkinan ada pendapatan atau gimana, jadi kan otomatis langsung terisi. Baiklah, ini nggak apa-apa nggak balance karena di sini kan nanti balance-nya pada di bawah ini. Di sini untuk menentukan apakah perusahaan angkutan aman laba atau rugi. Selanjutnya kita langsung bisa mengisi pada kolom neraca. Caranya kita pindahkan semua harta utang modal dari perusahaan aman pada neraca saldo sudah disesuaikan ke bagian neraca. Jadi bagian neraca di sini, bagian debit ini adalah harta, sedangkan bagian kredit di sini adalah utang dan modal.
Jadi kita pindahkan saja semua harta pada bagian debit dan utang dan modal di sebelah sini. Bagaimana jika ada PRIF? PRIF itu akan mempengaruhi modal. Jadi kita pindahkan saja PRIF-nya bagian debit atau berlawanan dari modal ya. Jadi kita pindahkan saja ini semua. Saya pastekan. Terus yang bawahnya tidak dipindah karena ini sudah masuk laba rugi. Kemudian di sini ada gedung 5.000 ya. Di atasnya beban, jangan lupa untuk dipindahkan dan dibuat lurus. Saya gunakan pasteling. Selanjutnya kita cek lagi apakah ada, oh di sini ternyata ada utang. Utang gaji sebesar 60.000 bagian debit, kita pindahkan juga bagian debit. Selanjutnya ada utang beban bensin dan oli, kita pindahkan. Oh maaf, ternyata di sini bagiannya kredit ya. Kita pindahkan lagi. Jadi ini kita hapus dulu. Kemudian utang bensin dan oli kita pindahkan juga 20.000. Ada kredit ya. Oke, jika sudah seperti ini, beban harta, utang dan modal telah dipindahkan, kita jumlahkan. Caranya dengan menggunakan sum seperti tadi. Kemudian bagian kredit kita lakukan yang sama, penjumlahan juga. Baiklah, selanjutnya itu menentukan bagaimana perusahaan itu rugi atau laba. Jadi di sini bisa langsung dianalisis. Di sini bebannya ternyata lebih tinggi dari pendapatannya. Dan sedangkan di sini juga hartanya lebih sedikit daripada utang dan modalnya. Jadi di sini kita langsung saja ini sama ini kan lebih besar bagian ini. Jadi kita kurangi dahulu. Naruhnya di tempat yang kecil ya, di sini. Jika ini yang kecil, berarti nanti naruhnya di sini yang lebih kecil. Jika ini yang lebih kecil atau pendapatan lebih kecil, kita kasihkan di bawahnya pendapatan. Begitupun juga pada neraca. Jika neracanya hartanya lebih besar, maka nanti pengurangnya dikasihkan bagian kredit. Begitupun nanti jika modal dan utangnya lebih sedikit, lebih besar seperti ini, kita kasihkan pada bagian bawahnya harta. Kemudian kita langsung saja sama dengan kita kurangkan yang besar dikurangi ini. Saya 130.000. Ini nanti yang menentukan laba atau rugi. Kemudian ternyata ini pengurangannya yaitu 130.000. Kemudian kita langsung saja tarik ke bawah menggunakan sum ya. Coba ini. Kemudian yang ini. Bawah sendiri diusahakan hasilnya adalah balance. Berarti kalau belum balance itu tandanya pengerjaan analisis laba ruginya ternyata salah. Jadi untuk mengetahui perusahaan itu laba atau rugi kan ini sudah bisa dianalisis. Pendapatan sama beban lebih besar bagian beban, jadi rugi. Jika dilihat dari sini, pada baris kedua ini, jika rugi itu berada di tengah seperti ini. Mereka akan menutupi bagian pendapatan serta hartanya. Jika perusahaan itu laba, mereka akan menutupi bagian beban dan harta dan modal. Jika di pinggir seperti ini, di pinggir ini dan ini, maka perusahaan akan dinyatakan laba. Sedangkan jika tengah seperti ini, perusahaan dinyatakan rugi. Jadi kita tulis saja di sini rugi bersih. Baiklah, pembuatan kertas kerja dan neraca lajur sudah selesai. Apabila ada salah dan kurangnya dalam penyampaian, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.